Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi. Kita istiqomai lagi belajar kita, ngaji kita. Semoga tidak bosan, semoga tidak jenuh. Seandainya bosan dan jenuh, ya diusahakan tidak bosan. Itu yang disebut istiqomah. Istiqomah itu memang berat, tapi buahnya manis. Bahkan kalau dalam tasawuf itu disebut khairum min alfi karomah. Lebih bagus daripada 1000 keramat. Maka kalau ada yang tanya, kenapa sih kok rajin sekali ngaji filsafat ya? Ada tujuan apa sih? Itu saya sering kali ditanya begitu. Jawaban saya biasanya tidak ada tujuan apa-apa. Ya karena ngaji itu baik, maka saya ngaji, itu saja sudah. Terlalu banyak matok tujuan, biasanya lebih mudah nanti kita jatuh pada kekecewaan demi kekecewaan. Karena manusia itu kuasanya ya pada ikhtiar, bukan pada hasil. Sehingga seperti dulu waktu kita belajar stoikisme. Jadi ya kontrol lah yang bisa dikontrol, jangan ikut-ikut ngontrol yang tidak bisa kita kontrol. Kalau kita tidak menguasai hasil, maka ya jangan terlalu banyak memandang harapan, keinginan, tujuan, hasil yang itu nanti mungkin saja tidak terpenuhi. Nah, kalau dalam agama jawaban bahwa kenapa sih kok masih melakukan kebaikan ini padahal tujuannya masih belum jelas, ya karena itu baik. Jawaban seperti ini namanya karena kita ikhlas lillahi ta'ala, bahwa ini baik, kita jalankan, memenuhi keinginannya Allah, memenuhi ridhonya Allah, yang diridhoi Allah. Baik, itu jawabannya ya. Karena saya kadang-kadang agak capek, pertanyaannya selalu begitu. Ada harapan apa dengan ngaji filsafat ini? Ada tujuan apa? Saya tidak pernah mikir sampai ke sana. Tidak tahu kalau teman-teman punya harapan sendiri, ya monggo saja. Tapi kalau tanya ke saya, tidak ada harapan-harapan muluk apa. Mau membentuk generasi yang tidak. Kalau terjadi seperti itu pasti kuasanya Allah. Pokoknya kalau malam Kamis saya kesini ngaji, nyampe alhamdulillah, paham alhamdulillah, ndak paham ya wis. Santai saja. Wong ya ndak ada tuntutan untuk paham dan juga ndak ada ujian-ujiannya kan. Ndak apa-apa. Kalian ndak ngerti juga ndak apa-apa. Ngerti alhamdulillah. Atau kalian paham tapi ndak sama dengan yang saya sampaikan. Itu lebih alhamdulillah saya, karena berarti saya menginspirasimu melahirkan pemahaman yang baru, kan gitu. Oke. Ya belajar filsafat itu kan enaknya gitu. Kalau seandainya kita tidak paham, misalnya saya menjelaskan tokoh siapa, terus kamu bilang, "Pak, tokoh itu tidak begitu, Pak, pikirannya." Oh ya berarti ini pikiran yang baru, kan gitu aja. Tidak sama dengan tokohnya, berarti ini gagasan yang baru ini. Yang penting masuk akalmu, jelas, nah berarti itu satu gagasan yang baru. Baik, itu salah satu yang kita sebut algoritmanya ngaji ini ya. Jadi tidak ada
tujuan-tujuan filosofi-filosofi ideal apapun selain bahwa kita ini hidup hanya untuk mampir sinau, mampir belajar sebentar. Baik, bismillah, malam hari ini kita akan membahas, melanjutkan tema kita bulan ini, yaitu tentang agama. Malam hari ini kita belajar tentang agama dan media. Ini nanti ada materi-materi tentang media yang mungkin jadi salah satu problem besar di peradaban hari ini. Kan banyak sekarang seminar-seminar, diskusi-diskusi tentang problem yang ditimbulkan oleh media atau sosial media yang membuat kita gelisah. Nah, bagaimana hubungannya dengan wacana agama? Malam hari ini kita bahas itu. Baik, bismillah, disiapkan semua ubur rampenya, diawali dengan doa. Yang sudah ancang-ancang tidur ya doanya berbeda berarti. Ya. Oke, saya awali, bismillah. Media, ini dicari di buku saja ya, banyak. Definisinya media itu apa? Itu nanti di buku-buku banyak. Saya ambil yang paling sederhana saja, ya media itu sarana, hari ini ya, definisi umumnya yang digunakan untuk komunikasi massa. Surat kabar, majalah, periklanan, radio, TV, dan lain sebagainya, internet, dan lain sebagainya, HP, gadget, dan lain sebagainya. Itu yang kita kenal hari ini dengan istilah media. Ya meskipun secara harafiah itu bisa kita artikan media, itu ya perantara. Jadi dia alat yang kita pakai yang ada tujuan memudahkan kita, membantu kita. Misalnya mikrofon ini itu ya media bagi saya untuk menyampaikan gagasan, untuk bicara, biar kalian dengar. Saya membayangkan ngaji ini kalau tidak pakai mikrofon itu kamu puyeng mesti kan. Saya pakai mikrofon ini aja kamu antara dengar dan tidak. Apalagi kalau saya pas setengah-setengah ngantuk itu kan kamu, ini ngomong apa Pak Faiz, nggak nangkep, nggak jelas. Apalagi nggak pakai mikrofon. Nah, berarti ini media bagi saya. Itu definisi harafiahnya. Cuma kalau hari ini yang disebut media itu sarana untuk komunikasi massa. Yaitu tadi TV, surat kabar, majalah, radio, TV, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Biasanya secara umum dipakai untuk 3 hal. Yang pertama informasi, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga hiburan. Saya tidak tahu teman-teman hari ini pakai media apa, kemudian diartikulasikan untuk apa? Informasikah, pendidikankah, atau hiburankah? Sementara studi media itu bisa, studi media berarti belajar tentang media. Ini mungkin teman-teman yang jurusan media. Bisa produk media, produknya, representasinya, narasinya, isinya. Bisa organisasinya. Organisasi media berarti produksinya, distribusinya, pemasarannya, peraturan-peraturannya. Bisa tentang audien dan penggunaannya. Berarti malam hari ini kita belajar agama dan media itu ya berhubungan dengan penggunaan dan audiennya. Kita ada di wilayah yang ketiga. Ya, yang pertama dan yang kedua ya nanti yang ahli media yang membahas itu. Jadi inilah definisinya. Saya agak cepat saja karena teman-teman bisa baca di buku-buku. Nah, sekarang tipologi penggunanya.
Ada teori dari filosof dulu pernah kita bahas namanya Stuart Hall. Jadi kata dia, pengguna media itu tipologinya ada 8. Yang pertama passing time, daripada nganggur, buang-buang waktu, itu passing time. Ngapain ya enaknya, sudahlah nonton TV aja. Sudahlah Instagraman, yuk Facebookan, yuk, itu passing time. Nggak ada tujuannya, ya cuma biar waktunya lewat saja. Nanti ada companionship. Companionship itu ya untuk menemani kita sehari-hari. Tidak ada hari tanpa gadget misalnya. Kenapa? Yo, ini manfaatnya banyak Pak, kemana-mana saya bawa. Kemudian ada escape katalistik. Jadi untuk pelarian. Kalian kalau pas lagi sumpeknya luar biasa, ya nonton TV lah. Baca Twitter lah, ya meskipun saya tidak jamin sumpeknya hilang. Kalau hari ini baca Twitter mungkin kamu nambah masalah, tambah sumpek lagi. Urusan sekarang apa-apa misalnya, wah orang gegeran kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu kan kamu sumpek, rame isinya itu. Maunya escape katalistik, tapi ternyata ya enggak. Tapi ada yang ke sana. Jadi untuk membuat kita lari, terbebas, itu di antara fungsinya media. Itu fungsi hiburan sebentar. Ada yang enjoyment, memang menikmati, memang hobi, memang suka. Ya kalau enjoyment itu lagi galau atau hobinya ke sana, sukanya itu enjoyment namanya. Pak, saya pelarian kok Pak, hiburan sementara. Oh kok terus-terusan nonton itu namanya bukan hobi, sementara pelarian, tapi ya hobinya memang itu. Itu namanya enjoyment. Jadi kamu menikmatinya. Atau social interaction. Nah, social interaction ini ya hubungan sosial. Kalau sekarang ya WhatsApp, Twitter, kemudian Facebook. Kalau zaman dulu mungkin radio dan lain sebagainya. Zaman saya mahasiswa itu masih radio. Nanti nelpon ke penyiarnya, titip salam ya buat ini. Sekarang tidak ada ya begitu. Kalau dulu ada, acara-acara favorit yang kita bisa titip salam. Kalau sekarang kan ngapain titip salam lewat radio, ngirim langsung lewat WA. Nah ini, tapi ya memang fungsinya itu antara lain social interaction. Untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keenam, relaxation. Untuk relax, santai-santai. Yang ketujuh, yang ketujuh dan yang kedelapan ini yang agak serius. Information dan excitement. Information itu nambah ilmu, nambah wawasan, nambah informasi. Excitement itu untuk jadi pendorong kita. Kita jadi tercerahkan kemudian melakukan hal-hal yang baru dan baik. Itu namanya excitement. Jadi ini tipologi pengguna media. Teman-teman boleh introspeksi ya. Saya termasuk pengguna yang mana? Pak, saya dari 8 itu, saya ada di 6, Pak. 6-6-nya. Kecuali yang 7 dan 8. Ya untuk buang waktu, ya seneng-seneng, ya relaxation, enjoyment. Kecuali information dan excitement. Mungkin begitu, tapi ya silahkan kalian milih. Mungkin ada yang kombinasi 3 dan 5, Pak. Saya 7 dan 1, ya monggo saja. Ini untuk evaluasi kalian. Ya paling tidak nanti kita bisa ngukur ternyata hidupku sebagian besar ada di dunia media. Yuk kita lanjutkan. Pengaruhnya. Meskipun tadi sebagian besar semacam santai, menikmati dan hiburan, ternyata ya pengaruhnya media besar. Ada pengaruh kognitif, ada pengaruh afektif,
afektif, ada pengaruh behavioral. Apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu ikuti dari media sosialmu, pelan-pelan akan membentuk dirimu. Baik secara kognitif, afektif, maupun behavioral. Jadi, ya seperti kemarin loh, misalnya kalian terbiasa mendengarkan yang horor-horor misalnya. Oh, itu kan membentuk dirimu, mindsetmu, jadi nanti jalan-jalan di mana gelap sedikit. Wah, rasanya kok merinding ya, Pak. Nah, itu behaviormu terbentuk dari apa yang kamu ikuti, kamu dengar. Terbiasa mengikuti perdebatan politik, oh nanti ada apa-apa diarahkan ke politik. Ada orang ngangkat jari, dilihat ini jarinya 1 apa 2. Itu jarinya. Nah, itu pikiranmu ke politik terus. Nah, jadi jangan dikira meskipun hanya santai-santai untuk menghabiskan waktu saja tidak berpengaruh padamu. Pasti ada pengaruhnya. Itu makanya ya kamu juga harus mulai ngukur, mulai hati-hati. Ada efek kognitif. Efek kognitif itu ya sifatnya informatif saja. Informasi apa yang kamu inputkan dalam kepalamu dari media massa. Tentang apa saja. Sifatnya informatif. Kemudian ada efek afektif. Afeksi itu efek rasa. Ketika kalian mendengarkan atau mengikuti, membaca, melihat media massa, yang kamu rasakan apa? Itu kalau di teori afeksi itu ada setidaknya 4 hal yang berpengaruh. Yang pertama suasana emosional, yang kedua skema kognitif, yang ketiga situasi terpaan, yang keempat predisposisi individu. Ini teori beneran dari dunia media ya. Yang pertama situasi emosional. Ketika kalian mengikuti media, situasi emosional menentukan apa yang kamu rasakan. Misalnya kalian orangnya mudah tersentuh, mudah terharu, agak cengeng. Nonton film drama, pola Korea, apa India, apa yang romantis-romantis, dramatis. Nah, itu nonton sebentar kamu sudah nangis, tidak karu-karuan. Wah, kayak orang habis apa itu. Itu situasi emosional. Tapi kalau kamu pas jengkel, ya nonton mesra-mesraan, romantis-romantisan, ya paling kamu bilangnya, ngapain itu, tidak masuk akal itu. Nah, kamu misalnya begitu, alah bucin amat, gitu aja. Itu situasi emosional menentukan. Jadi yang lain kagum, kamu malah tersinggung misalnya. Itu situasi emosional. Kemudian skema kognitif. Skema kognitif itu pola-pola berpikirmu, itu juga menentukan. Kalian misalnya nonton film yang isinya ngeri-ngeri, sadis-sadis, kasihan-kasihan. Tapi kan kamu tahan nontonnya. Kenapa? Kamu tahu bahwa nanti akhirnya happy ending. Nah, itu namanya situasi kognitifmu. Ada skema kognitif, kamu ngerti. Jadi misalnya ada orang dipukuli sampai bonyok semua, misalnya, terus enggak apa-apa, itu cuma acting pura-pura. Itu tenang saja nanti. Itu kan kognisimu yang bilang begitu. Jadi juga menentukan. Jadi pikiranmu menentukan rasamu ketika berinteraksi dengan media. Kamu sedang senang, sedang bahagia, dengan kamu sedang jengkel, sedih, banyak masalah. Terus kamu baca berita tentang pemilu misalnya. Itu coba kamu rasakan bedanya. Kamu baru dapat nilai A ujian, terus baca berita tentang pemilu, dengan kamu tidak lulus ujian terus baca berita tentang pemilu. Coba rasakan bedanya. Akan jauh berbeda. Suasana emosi. Skema kognitif itu polanya. Kalau situasi terpaan itu kondisi sekelilingmu. Ya kayak tadi ya, misalnya kamu sedang nonton film horor, lagi asik-asiknya nonton, terus tiba-tiba ada barang jatuh di belakangmu, duar itu. Wah, kamu mesti kagetnya luar biasa. Kamu anggap rumahmu juga banyak hantunya.
Itu namanya situasi terpaan. Baru seneng-senengnya nonton drakor yang romantis-romantis, begitu masuk kuliah, ada teman kok kedip-kedip padaku ya. Wah, ini jatuh cinta dia mesti padaku ini. Loh, kan senyum-senyum lagi. Wah, itu terus kamu GR luar biasa. Itu namanya situasi terpaan. Kamu baru nonton itu masalahnya, gitu loh. Jadi situasi sekeliling menentukan yang kalian rasakan. Kemudian ada juga predisposisi individu. Predisposisi individu itu wataknya orang. Ada orang itu sinis, ada orang itu romantis, ada orang itu. Ada orang yang tidak bisa diajak bergurau, serius terus. Nonton film ya serius. Nonton film bunuh-bunuhan misalnya, tiba-tiba dia teriak-teriak, Allah itu bohongan, tidak mati beneran. Iya, semua juga ngerti ya, ngapain tidak teriak-teriak begitu. Ya biasa saja, ngapa. Wong ya memang film. Nah, ini namanya predisposisi. Tapi ya memang ada orang yang seperti itu modelnya. Tidak masuk akal itu. Masa ada orang bisa terbang? Ya tidak apa-apa, ya semua juga tahu wong itu fiksi. Nah, ini predisposisi. Jadi media juga ada efek afeksinya, yang itu dipengaruhi oleh suasana emosi, skema kognisi, situasi terpaan, dan juga predisposisi. Yang ketiga ada juga efek behavioralnya, pengaruhnya pada perilaku. Makanya kan banyak orang bilang, anak-anak kecil jangan lihat adegan-adegan kekerasan deh. Kuatirnya ikut membentuk perilaku. Jangan sering lihat yang jelek-jelek lah, jangan sering lihat yang begitu-begitulah. Bisa mempengaruhi kita. Inilah pengaruh media. Zaman saya dulu, zaman Orde Baru, bahkan pernah ada dilarang mendengarkan lagu-lagu cengeng. Karena khawatirnya nanti mempengaruhi diri jadi tidak semangat. Ya karena memang ada pengaruhnya. Meskipun saya juga tidak tahu lagu cengeng itu yang kayak gimana kategorinya. Karena mungkin cengeng bagi kamu tapi indah bagi saya, bisa saja begitu. Nah, ini namanya efek behavioral. Media itu ada efeknya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini melanjutkan Stuart Hall tadi ya, bahwa media itu punya peran dan punya kekuatan dalam kehidupan kita. Ini sebelum ketemu dengan agama. Apa saja antara lain peran media? Ini yang disebut media function, perannya agama. Yang pertama apa? Membangun nilai. Baik buruk itu bisa kita sebarkan, kita propagandakan, kita promosikan lewat media. Mana pantas, mana tidak pantas. Itu media lebih efektif untuk mengkampanyekannya. Jadi membangun nilai. Yang kedua, meyakinkan orang. Meyakinkan audien. Itu lebih enak pakai media sudah. Kita sering sekali termakan iklan, propaganda, dan lain sebagainya lewat media. Kalau diberitahu biasa-biasa ini masuknya sulit, tapi begitu bolak-balik tampil di iklan, bahkan kita hafal kata-kata detailnya dari iklan itu. Nah, ini kuatnya peran media. Yang ketiga, peran media adalah sharing same interest. Melahirkan berkumpulnya orang-orang dengan minat yang sama. Nanti melahirkan namanya budaya populer. Kadang-kadang membuat hegemoni. Hegemoni itu mendominasi. Gaya ini, gaya itu kan kadang-kadang mendominasi. Sekarang trennya apa ya? Sekarang musimnya apa ya? Nah, itu bisa melahirkan budaya-budaya populer. Apa yang ada di media.
Selain peran, media juga punya power. Jadi kalau tadi namanya media function, membangun nilai, meyakinkan audiens, sharing same interest, nanti ada media power. Media power itu kekuatannya media. Kekuatan media apa? Mengarahkan perhatian publik. Kita itu sering tidak sadar loh, disetir oleh media. Seolah-olah ini loh masalah yang penting. Ini loh masalah yang luar biasa. Dipilihkan oleh media. Padahal mungkin ada banyak hal yang lebih penting. Tapi kita lebih milih itu. Kenapa? Yang viral itu. Yang membuat viral siapa? Media. Di-highlight terus, di-framing terus. Nah itu kekuatannya media. Jadi penting tidak penting sekarang bisa ditentukan oleh media. Kemudian membelah masyarakat. Ini istilahnya agak membelah masyarakat itu media bisa punya power untuk memecah masyarakat. Kubu sini dipanas-panasi, kubu sini dibuat itu. Terus kita tambah terpecah-pecah. Itu kekuatannya media. Melanggengkan status quo. Media juga bisa. Dia punya power. Apalagi media miliknya yang punya kekuasaan misalnya. Ya dia akan berperan melanggengkan status quo. Yang keempat, media punya power polisemi. Menciptakan tanda baru dengan makna baru. Nah, menciptakan simbol-simbol baru. Dengan makna yang baru. Istilah-istilah yang baru. Oh sekarang kan banyak sekali istilah-istilah yang dulu tidak ada, sekarang ada. Jomblo, kepo, apalagi. Yang belakangan viral itu. Banyak sekali. Itu yang disebut kekuatan polisemi. Yang semula artinya apa? Tapi oleh media disetir dengan makna baru, dengan arti yang baru. Saya tidak tahu gemo itu artinya apa. Sekarang viral sekali. Tak cari-cari di kamus agak sulit ini. Itu yang disebut polisemi. Dulu maknanya apa, sekarang apa. Jadi parameternya sudah gemoy dan belum gemoy itu apa? Aku ya orang ngerti. Tapi kan di mana-mana orang pakai kata-kata itu. Itu kekuatannya media. Kemudian media juga punya kuasa menciptakan framework, kerangka-kerangka untuk memahami. Oh kalau begini pemahamannya begini, kalau begitu pemahamannya begini. Kadang-kadang disetir, kita diarahkan. Mungkin di negara tertentu diarahkan untuk memahami bahwa konflik Palestina-Israel itu kita harus membenci Palestinanya atau Hamasnya, negara tertentu. Di negara yang lain diciptakan frame bahwa itu tetap Israelnya yang kurang ajar. Nanti di bagian lain mungkin di frame berbeda lagi. Itu permainannya Amerika. Ini yang disebut framework interpretation. Jadi media punya power untuk mengarahkan cara pandang kita. Nanti kalau ada orang yang punya pendapat berbeda tidak ditampilkan, komen di drop, diganti yang cocok-cocok saja, sehingga orang menganggap yang benar yang seperti ini. Itulah media power. Jadi kuasanya media. Nah, itu tadi baru medianya. Sekarang kita geser ke agama sekarang. Sejauh mana sih agama itu bisa kita sambungkan dengan media? Secara normatif, secara normal, ada banyak ruang-ruang religius dari media. Misalnya apa? Ruang informasi. Bisa kan media memberitakan hal-hal yang sifatnya religius. Idul Fitri dimulai tanggal sekian, itu media. Diumumkan lewat media. Ini ruang informatif. Sekarang saatnya akhir tahun, hari Natal dan Tahun Baru misalnya. Ini informasi. Ada ruang pendidikan.
ceramah-ceramah, kajian-kajian. Kayak ngaji kita ini nanti masuk ke YouTube. Itu mungkin ya jenisnya ruang pendidikan, mendidik, ada ilmunya, meskipun tidak jelas tujuannya tadi. Tapi kan ono isine sidik-sidik. Ini ruang pendidikan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan. Sekarang kan mulai banyak kegiatan. Kalau zaman dulu sih, kalau di televisi misalnya acara ceramah agama, kemudian acara, sekarang lewat YouTube, lewat itu banyak kegiatan-kegiatan. Bisa juga interaksi dengan komunitas, circle-circle agama, terkoneksi melalui media. Di HP saya banyak sekali komunitas-komunitas yang basisnya agama. Organisasi ini, organisasi itu, lembaga ini, lembaga itu. Bahkan saya ada grup khataman 30 juz, ada grup sholawatan, ada grup. Ini kan media yang dimanfaatkan untuk berinteraksi. Kegiatan keagamaan sekaligus interaksi komunitas. Nanti saling mengabarkan innalillahi, terus semuanya pakai copy paste innalillahi, innalillahi, innalillahi. Itu kan kita berinteraksi. Administrasi kelembagaan juga begitu. Mengelola, kita punya lembaga, kemudian kita bikin medsosnya, kita bikin ruang di media untuk lembaga kita, untuk berinteraksi, mengatur, menata, dan lain sebagainya. Termasuk yang terakhir, komodifikasi. Jadi media jadi jalan bagi agama untuk melakukan komodifikasi. Komodifikasi dalam tanda petik ya, mencari nilai ekonomi dari agama, mencari adsense dari ceramah, misalnya, itu namanya komodifikasi. Sejenis ruang agama yang bernuansa ekonomi. Nah, ini ruang-ruang dari agama dalam media. Bisa informatif, bisa pendidikan, bisa kegiatan, interaksi, administrasi, komodifikasi, dan lain sebagainya. Motifnya sekarang. Secara umum ada teori begini. Orang menggunakan media yang berhubungan dengan agama. Yang pertama, justru untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan agama. Yang kedua, untuk memperkuat religiositas. Jadi, yang pertama tadi, hari ini orang mengenal fenomena namanya transhumanisme atau posthumanisme. Ketika manusia ingin melepaskan diri dari berbagai belenggu dan kelemahannya, sisi kemanusiaan, sisi spiritual yang dianggap membelenggu, ingin dia lampaui dengan teknologi media. Jadi yang dulu kita mungkin lemah, sekarang bisa diatasi oleh teknologi, oleh media. Dulu kita pernah belajar ini, misalnya ada tokoh Donna Haraway dengan human cyborg. Human cyborg itu jenis transhuman. Kita itu sekarang seperti cyborg. Manusia, setengah mesin. Hidup kita kan separuhnya ada di mesin sekarang. Kita belanja lewat mesin. Kita butuh ini, butuh itu, semua dipenuhi oleh mesin. Hidup kita setengahnya tidak bisa lepas dari mesin. Maka kata Donna Haraway, kita itu seperti cyborg. Lama-lama nanti peran-peran agama mulai terpinggirkan. Dengan hadirnya aneka ragam teknologi. Kita diwakili, kelemahan kita diwakili oleh teknologi. Sekarang kadang-kadang yang lebih sering ngaji kan HP kita daripada kita. Wah, naik mobil selawatan, terus yang selawatan kan ya musiknya, Spotify-nya.
orangnya tidak ngapa-ngapain. Sudah cukup diwakili HP-nya, diwakili gadgetnya, untuk sholawatan, untuk ngaji. Manusianya tidak pernah. Alasanmu mendengarkan saja kan sudah pahala, Pak. Kuwi ya alasanmu dong. Padahal HP ini katamu, ini produknya Yahudi loh Pak, ini Israel. Tapi mbok suruh sholawatan terus, mbok suruh ngaji terus. Jangan-jangan ini nanti masuk surga. Lebih dulu dari kalian. Nah, itu gaya pertama. Ketika media menggusur wilayah-wilayah keagamaan. Saya pernah di satu daerah itu, yang adzan juga mesin. Jadi saya pernah salah dengar jam 3 subuh dini hari, tiba-tiba ada suara adzan di masjid. Tak anggap sudah subuh. Maka saya berangkatlah ke masjid itu. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Jadi di situ disetel otomatis setiap jam 3 terus hidup, sound systemnya bunyi adzan awal. Tak pikir sudah subuh, ternyata mesinnya saja yang bunyi. Nah ini kan menarik. Ada wilayah-wilayah agama yang kemudian digantikan oleh mesin. Itu gaya pertama. Ada gaya kedua, ya memang teknologi itu kita pakai untuk memperbaiki religiusitas kita. Saya selama ini ngajinya itu jelek Pak, tapi setelah belajar tajwid lewat YouTube sekarang saya bisa. Nah ini teknologinya bermanfaat untuk agama. Saya biasanya itu kalau membaca wirid itu tidak tahan lama Pak, tapi membaca wirid sambil nonton TV bisa lama itu Pak. Jadi ya lumayan lah daripada tidak baca apa-apa ya kan, nonton TV sambil wiridan ya lumayan. Ini gaya kedua. Jadi teknologi yang humanistik meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia. Nah, teman-teman boleh sekarang introspeksi. Mesin-mesin di sekitar kita itu menggantikan peran religius kita atau meningkatkan kualitas religiusitas kita. Coba dicek ya. Sejak ada HP saya tambah religius Pak, tambah dekat dengan Allah, ibadahnya tambah banyak. Dengan adanya macam-macam fasilitas dari gadget yang saya miliki. Atau sebaliknya. Saya sekarang jadi agak males ya Pak, saya tambah pinter sekarang Pak, karena ada gadget, jadi ya saya milih amalan-amalan yang cocok saja, yang sesuai saja dan lain sebagainya. Jadi kualitas ibadahnya tambah turun. Ya kayak tadi, ngajinya digantikan oleh HP, nanti apa-apanya digantikan oleh HP, oleh mesin dan lain sebagainya. Ini dua mode penggunaan media yang berhubungan dengan agama. Lanjut. Nah, ini agak pelan-pelan mikir ini. Kamu sudah ngantuk tak kasih ini. Tidak apa-apa ya. Agama dalam media. Ini istilahnya, ini satu teori hasil penelitian ya. Profilnya agama dalam media. Ada 3 jenis media. Ketika dia membahas atau menampilkan agama. Ada namanya religious media. Religious media itu ya memang agama yang ditampilkan melalui media-media. Ada jenis kedua. Jenis kedua jurnalisme, journalism on religion. Kalau ini sifatnya melaporkan saja, memberitakan, menggambarkan, menginformasikan hal-hal religius dalam media. Yang ketiga ada jenis banal religion. Banal religion itu kita artikan saja agama yang dangkal. Jadi agama yang dangkal itu ketika media memanfaatkan agama dan isunya dan pernak-perniknya untuk
meraih popularitas, meraih viralitas, meraih keuntungan dari agama. Jadi agama diambil hal-hal tertentu yang sifatnya dangkal saja. Yang penting menarik, yang penting followernya banyak. Ini namanya banal religion. Nah, ini kan sekarang banyak itu menjamur media-media religius. Yo channel YouTube, yo acara-acara di TV dan lain sebagainya. Teman-teman boleh cek. Itu jenisnya bisa religius media. Kalau religius media fokus pada agamanya. Yang meminjam media untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Ada jenisnya jurnalisme religius. Kalau jurnalisme religius fokus pada jurnalistiknya. Melaporkan saja kegiatan agama, aktivitas agama, fenomena agama. Ada yang jenis banal religion. Banal religion itu fokus pada medianya. Agama hanya komoditasnya saja. Maka dipilih hal-hal tertentu yang kontroversial, yang layak jual, yang peminatnya banyak, yang mungkin viral, dan lain sebagainya. Nah, ini kalian harus mulai kritis sekarang. Kalau ketemu media-media religius. Isinya apa? Kalau religius media, ya isinya nasihat-nasihat, tafsir-tafsir agama, ajaran-ajaran agama. Itu religius media. Kalau journalism on religion, jurnalisme agama, isinya ya laporan-laporan, fenomena keagamaan, ucapan-ucapan, tindakan tokoh-tokoh agama. Ini journalism on religion. Kalau banal religion, isinya itu ya mungkin simbol-simbol, acara, kegiatan, dipilih yang menguntungkan medianya. Yang kontroversial. Keliru-keliru sedikit tidak masalah, yang penting viral. Pokoknya diambil angle yang mereka untung. Nanti di penelitian itu disebut perannya tokoh agama. Kalau di religius media, ya tokoh agama itu produsen, pemilik, tokoh utama, pemain utama. Dialah fokusnya karena dia yang menyampaikan ajaran-ajaran agama. Tapi kalau dalam jurnalisme religius, tokoh agama ini hanya narasumber. Jadi sumber informasi tentang agama. Kalau di banal religion, tokoh agama itu ya dicari yang agak kontroversial, dicari yang idola-idola, yang kira-kira punya kesaktian aneh-aneh, punya bisa menghibur, punya sisi luar biasa yang ini, yang itu. Itu biasanya banal religion. Yang sakti, yang punya keris bisa menyala, yang punya ngono-ngono itu dicari itu, biar kontroversial. Ini namanya banal religion. Dicari sisi lakunya. Ada banyak ulama-ulama hebat yang dicari yang unik-unik, yang khas-khas, yang layak jual. Ini namanya banal religion. Fungsinya apa? Kalau religius media ya memang pelajaran agama. Untuk menjalankan ritual-ritual, ceramah-ceramah agama, dan lain sebagainya. Kalau jurnalisme religius fungsinya informatif, pengawasan kritis, politis, ruang publiknya agama, dan lain sebagainya. Kalau banal religion ya fiksi, hiburan, untuk trik-trik, untuk yang viral-viral. Itu banal religion. Nah, terakhir 3 tipe ini ternyata juga ada tantangannya. Ada problemnya. Problemnya apa? Kalau religius media berhadapan dengan tantangan suara yang berbeda. Religius media itu kan biasanya menyampaikan ajaran agama tertentu. Jangan lupa agama-agama itu kadang-kadang banyak alirannya. Kalau medianya dikuasai aliran A misalnya, ya religius media yang disampaikan versi aliran A saja.
Yang versi kelompok B tidak diberitakan, tidak disampaikan. Nah, ini tantangannya religius media. Ya benar sih, dia ajaran agama yang memanfaatkan media, tapi ajaran agama yang mana ini yang dibawa, yang disampaikan? Itu religius media. Kalau jurnalisme religius, problemnya adalah problem logika agama, lembaga agama ketika isinya tidak sinkron. Jadi problem kritisisme. Jadi jurnalisme itu kan memberitakan saja. Padahal memberitakan itu ya perlu wawasan tertentu untuk memberitakan agama itu. Tidak sekedar fenomenanya apa, ditulisnya apa. Perlu pendalaman-pendalaman. Nah itu kalau sekedar jurnalisme biasa ya akan kesulitan. Sama seperti ada orientalis itu yang zaman dulu yang meneliti agama Islam karena dia melihat dari luar, tidak ngerti seperti apa isinya. Menjelaskan sholat dia bilangnya begini, umat Islam itu sehari 5 kali membentur-benturkan kepalanya ke lantai. Oh, itu kita ngamuk kalau ada kalimat gini kan. Lah ya memang dia tidak paham itu maksudnya. Itu kan sujud. Tapi dia yang melihatnya kan kalau yang tidak ngerti, lu ngapain itu orang kepalanya dibentur-benturkan ke lantai itu. Nah, ada problem ini jurnalisme religius itu. Jadi karena agama kan ya ada makna-makna dalam. Tidak bisa hanya dilihat dari luarnya saja kemudian dideskripsikan. Nah, ini problemnya. Sementara kalau banal religion ya tentu saja problemnya problem kedangkalan, bahkan penyimpangan. Agama tidak begitu. Agama bukan hanya itu. Jauh lebih luas dan lebih dalam. Oke ya, silahkan kalau ada yang tertarik teori ini untuk meneliti media. Sejauh mana media religius yang kamu ikuti itu? Apakah jenisnya religius media ataukah jenisnya jurnalisme on religion atau jurnalisme religius ataukah jenisnya banal religion? Oke ya, kalau ngaji filsafat kira-kira ada di mana? Banal ya. Temanya milih suka-suka saja, tidak punya visi religius. Atau jurnalisme atau religius media, tapi ya alirannya kan juga tidak jelas. Ya nanti kamu yang neliti, silahkan. Baik, jadi inilah profil agama dalam media. Kita lanjutkan. Nah, ada lagi teori interaksi agama dengan media baru hari ini. Ada teori religion online dan online religion. Religion online itu ya ketika informasi-informasi tentang agama, doktrinnya, organisasinya, kebijakannya, pelayanannya, aktivitasnya itu disampaikan di dunia maya, dunia online. Itulah religion online. Jadi website dunia online itu adalah media yang dipakai untuk memberikan informasi tentang agama. Tapi nanti ada lagi kebalikannya, yaitu online religion. Kalau online religion itu aktivitas-aktivitas keagamaan yang dilakukan ya di ranah online itu. Yuk sholawatan bersama, yuk lewat Zoom misalnya. Ini online religion. Yuk Jumatan online, yuk. Kemarin kan rame kan itu waktu kita pembatasan pandemi itu. Ternyata asik ya Jumatan online itu, kita bisa santai misalnya. Itu jenis online religion.
Jadi aktivitas-aktivitas keagamaan yang memang dilaksanakan secara online. Gitu loh. Ya kayak saya ada grup khataman ngaji itu kan ya pelaksanaannya di rumah tapi kan dilaporkan online. Siapa yang sudah selesai juz 1, juz 2 dicentang. Nanti ada yang ngirimnya ngaco yang sudah kan terus rame. Itu online religion. Jadi aktivitas-aktivitas keagamaan yang memang dijalankan di dunia maya. Baik, beda dengan religius online. Kalau religius online aktivitasnya konkret, nyata. Tapi informasinya, laporannya, atau rekamannya disampaikan online. Itulah pola interaksi hari ini antara agama dan media. Nah, kalau ngaji filsafat ini religion online apa online religion? Kalau yang live gini mungkin religion online. Atau sebenarnya ya yang YouTube-nya yang on atau yang mana? Atau online Pak tapi bukan religion Pak, wong filsafat misalnya. Tidak ada agama-agamanya mau ngomong filsafat. Nah, ini boleh nanti ya jadi kategori. Yang religion online sejak lama ada, tidak asing. Tapi yang menarik hari ini dunia online religion. Sekarang rame sekali itu online religion. Aktivitas beragama sekarang banyak yang diboyong ke ranah online. Pengajian-pengajian, solawatan-solawatan, dan lain sebagainya itu onlinean sekarang. Baik, ada 2 framework ya malam hari ini. Tadi ada framework religius media, jurnalisme religius, dan banal religion. Sekarang ada framework religion online dan online religion. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada pandangan yang menarik. Kalau ini pengaruh media baru. Media baru ya belakangan inilah. Era-era yang kita sebut post-truth terhadap agama. Kalau ini efeknya. Menarik, ada banyak efek-efek negatif ternyata. Saya tidak menyebut positifnya ya. Positifnya ya tadi ada kemudahan-kemudahan informasi, ada kemudahan-kemudahan interaksi, ada kemudahan dalam pendidikan dan lain sebagainya. Ini pengaruh media yang positif. Di depan sudah dijelaskan. Sekarang kita lihat yang negatif. Ada situasi hari ini, orang menyebutnya situasi post-truth, antara lain orang lebih mendahulukan media komunikasi dibandingkan makna komunikasi. Makanya hari ini orang menyebut matinya makna. Matinya makna itu maksudnya apa? Ada ribuan kata-kata, ribuan kalimat kita lontarkan tiap hari ke media-media yang kita miliki, tapi tidak ada 10%-nya yang punya makna serius. Hampir semuanya tidak terlalu bermakna. Itu orang menyebut hari ini matinya makna. Semuanya sebagian besar omong kosong saja. Tidak ada gunanya. Nah, ini era matinya makna. Bahkan banyak orang sudah ngomong ini, ngomong itu. Rasa-rasanya dalam sekali yang dia share. Begitu ditanya, ini maksudnya apa? Saya juga tidak paham, saya cuma nge-share kok. Kan sekarang banyak yang begitu. Itu yang disebut matinya makna. Banyak yang kadang-kadang ngaji tidak bisa, tapi share-sharannya isinya Al-Quran, ayat sekian, menyatakan bla 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 bla. Orang lebih mendahulukan eksistensi kehadirannya daripada makna kehadirannya. Orang takut dianggap tidak ada kalau tidak tampil, kalau tidak eksis di media-media baru ini.
Nah, yang pertama ini efeknya besar untuk agama. Akhirnya apa? Agama sering mengalami pendangkalan. Jadi orang yang tidak ngerti agama, tidak paham agama, ya pokoknya biar kelihatan bahwa saya ini ngerti agama dalam ilmunya, terus asal posting, asal share. Padahal tidak ngerti konteksnya. Tidak ngerti arah dan orientasinya. Saya kemarin ada yang cerita ke saya, ada loh Pak di YouTube itu yang menafsirkan surat Al-Qari'ah. Saya tidak tahu yang di mana itu. Yang dimaknai Al-Qari'ah itu bukan kiamat. Tapi Al-Qari'ah itu Qari'ah, qari perempuan. Kan kita ada itu qari dan qari'ah. Nah, ada banyak lagi mirip kayak gitu yang isinya lucu-lucu. Itu yang membuat agama mengalami pendangkalan sekarang. Orang mungkin hanya mentransmisikan, mengulang saja kata-kata ustadznya, kiainya, ulamanya, tapi dia tidak ngerti konteks dan makolnya apa yang dia katakan, ya dia mentransfer saja. Padahal kan sering saya ceritakan, ya kadang-kadang ilmu, teori, wawasan, konsep baik itu kan juga harus jelas ruang dan waktunya. Menasehati, yo kita kan juga harus tahu yang kita nasehati siapa, untuk situasi apa, dalam konteks apa nasihat ini pasnya. Nah, itu baru dalam, tapi kadang-kadang kan pokoknya ini nasihat baik, dinasehatkan saja. Nah itu terus agama banyak mengalami pendangkalan. Yang kedua, terjadi pemaknaan yang sangat liar. Jadi setiap orang memaknai versinya sendiri. Jadi selain pendangkalan, akhirnya apa? Kekacauan makna. Kita tidak betah untuk menahan diri, saya itu bukan ahlinya, yang ahlinya beliau-beliau, ya sudahlah, terserah beliau-beliau yang ahlinya. Kita tidak betah begitu, kita ingin nafsir sendiri, memaknai sendiri. Padahal kita bukan ahlinya. Bahkan tidak hanya itu, kita tidak hanya nafsir sendiri, kita berani juga menyalah-nyalahkan orang lain. Padahal kita bukan ahlinya. Ini efeknya, efek dari matinya makna karena model media baru yang lebih mengedepankan eksistensi daripada esensi, mengedepankan aku harus tampil, bukan makna dari tampilku atau hadirku. Ini PR besar kita, sudah. Ini untuk kita introspeksi ke dalam ya, tidak usah nuting siapa-siapa keluar. Paling tidak kita jangan begitu, itu saja sudah bagus. Semoga kita tidak jadi part of the problem. Kita tidak jadi bagian dari masalah ini, itu sudah bagus. Nanti pelan-pelan kita cari solusinya. Itu problem pertama. Problem kedua, hari ini orang kenal istilah banjir informasi. Gampang kalau ingin dapat informasi tentang apapun. Cuma efeknya banjir informasi itu seperti tadi, banyak orang tahu tentang agama tapi sedikit yang paham tentang agama. Yo, kalau sekedar tahu, saya ngomong filsafat apa, HP ini bisa merekam. Dia tahu. Tahu itu kalian bisa mengulang, itu sekedar tahu. Tapi paham itu, kamu tahu posisinya, kamu tahu porsi, presisi, konteks, uji validitasnya, dan lain sebagainya. Itu namanya paham. Konsep ini dipakai dalam situasi ini, dengan syarat ini, kemudian cara mengujinya seperti ini. Itu namanya kamu paham. Tidak sekedar hafal bunyinya terus kamu sampaikan. Jadi yo termasuk memahami ajaran agama.
konsep agama yang ini itu untuk situasi ini loh. Dalam era ketika damai, kemudian bla 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 bla, itu ngerti situasinya. Nah, kalau konsep yang ini dalam situasi perang. Jadi kita memang harus agak keras karena ini memang perang. Kalau perang lemah lembut ya selesai kita misalnya. Loh, ini ngerti konteksnya. Jadi setiap perkataan itu ada konteksnya. Ya, jadi ini masalah dari banjir informasi. Orang kemudian tidak ngerti posisi informasi, level informasi, syarat informasi, validitas informasi, dan lain sebagainya. Pokoknya dapat informasi berarti benar. Gitu dong. Dan ini bahaya. Baik, yang ketiga, hari ini adalah situasi total transparansi. Tidak ada lagi yang rahasia, semuanya terbuka, kelihatan. Ruang privat hari ini lenyap. Semua ruang jadi publik, apalagi di dunia digital, dunia media. Tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi. Ada banyak, dulu ada kontroversi kartun dari Denmark, pelecehan gereja Katolik, pelecehan seksual. Itu kan berita yang ingin ditutup-tutupi mungkin, tapi tetap terbongkar. Kenapa sulit sekarang kita menciptakan ruang privat? Ada istilah total transparansi. Tidak bisa kita bilang, ini kan ceramah di komunitas saya sendiri. Ya. Tapi ya tetap terbuka untuk semua orang pada akhirnya. Dunianya memang polanya total transparansi. Ruang publiknya sangat terbuka. Sementara agama itu kan sebenarnya modenya mode privat. Keintiman kita, kedekatan kita dengan Allah. Tapi sekarang sudah terbuka semua. Ya kadang-kadang kan kita lagi sholat dipoto terus diposting, atau jangan-jangan kita sendiri naruh kamera di depan terus biar kelihatan. Kayak ngaji ini nanti ada yang selfie 4, 5, 6 kali sudah sampai di depan, berangkat ngaji nih, trik. Terus nanti masuk ke sini, sudah sampai masjid nih, trik. Nah, saya masuk masjid, ustadznya datang nih, cerit. Terus saya duduk di sini, dimulai ngajinya, cerit. Nanti ngantuk nih, cerit. Yes. Orang semua tahu detik per detik apa yang kita lakukan. Siapa yang bongkar? Kita sendiri. Bahkan kopinya seperti apa sekarang di masjid ini seluruh Indonesia sudah tahu. Itu total transparansi. Jadi kita itu seperti orang yang detik per detik diawasi terus oleh siapa saja. Bukan karena apa-apa, kita sendiri yang mengekspos diri kita pada siapa saja. Itu kalau dalam teori persilatan itu, kita itu mudah kalah. Karena musuh kita tahu A sampai Z-nya tentang kita. Musuh yang sulit ditaklukkan itu kan yang agak misterius. Ini orang ini kayak gimana ya? Itu sulit dikalahkan. Tapi kalau orang ngerti 100% tentang kita mudah kalah. Nah, agama juga begitu. Keintiman-keintiman, keasikan-keasikan religius kita jadi terganggu. Dengan model total transparansi ini, ajaran-ajaran agama banyak yang melarang kita riak, melarang kita pamer, iri, melarang kita sombong, dan lain sebagainya. Tapi media-media baru ini kadang-kadang mendorong kita ke sana. Iya, manfaatnya banyak seperti saya bilang tadi, tapi ini ada sedikit beberapa ekses negatifnya. Apalagi kemudian ada istilah epilepsi komunikasi. Ini istilah dari filosof Perancis yang Brodiat. Kata dia, masyarakat kita hari ini itu masyarakat yang epilepsi. Orang yang sakit epilepsi itu kan sering kejang-kejang, seperti orang kaget itu.
Nanti kalau sudah sembuh, tenang lagi. Kalau kumat, kejang-kejang lagi. Kita itu seperti itu hari ini. Kita sering kaget. Ada berita ini, wah kita kaget. Nanti belum selesai kagetnya, ada kekagetan yang baru. Baru selesai yang ini, ada lagi kekagetan. Jadi tiap hari kita hidup dari kekagetan ke kekagetan. Yo bahasa hari ini dari viral ke viral. Ini yang disebut epilepsi. Jadi kita ini masyarakat epilepsi. Efeknya apa? Agama pun pada akhirnya dielaborasi hanya pada aspek yang mengagetkan saja. Pada aspek yang wow, yang kaget saja. Yang biasa-biasa tidak pernah diekspos. Akhirnya apa? Banyak muncul orang yang patah hati karena agama, sedih karena agama, tidak percaya lagi dengan agama. Karena ekspos tentang agama itu selalu yang mengagetkan, yang kontroversial, yang biasanya terus yang negatif. Alah, agama sering bikin masalah saja, sumber problem peradaban kita. Ngertinya begitu. Kenapa begitu? Karena dia melihat yang diekspos tentang agama itu yang jelek-jelek, terorisme, pertentangan antar kelompok, dan lain sebagainya. Ini efeknya pada agama. Padahal yang baik banyak, yang positif kegiatan-kegiatan banyak, tapi tidak viral. Yang diviralkan yang sifatnya negatif-negatif. Nah, ini diantara efek dari media baru tadi terhadap agama. Baik, sudah ada positifnya, sudah ada negatifnya. Hubungan antara agama dan media. Belakangan ada konsep agama zaman baru. Ini menarik. Bukan agama baru, tapi agama zaman baru. Agama zaman baru itu cara beragama orang hari ini. Yang banyak sekali dipengaruhi oleh media-media sosial. Apa cirinya beragama hari ini itu? Yang pertama non-individual. Non-institusional dan individual. Individual itu orang mencari kebenarannya sendiri. Alah Pak, saya sudah tidak butuh guru lagi lah, ustadz ulama. Sekarang ustadz ulama guru semua ada di YouTube, biar saya milih sendiri. Non-institusional. Mbok kamu masuk lembaga ini, lembaga keagamaan itu, biar kamu lebih terarah, tidak usah lah Pak. Saya sudah punya grup WA sendiri saling berbagi. Non-institusional dan individual. Non-partisipatif. Jadi urusanku, agamaku. Kemudian jargonnya biasanya pencarian. Aku akan selalu mencari. Kok sudah jarang sholat Mas? Ini saya masih pencarian Pak. Kayaknya ngono, pencarian ndak ono akhire. Sudah 3 tahun sejak semester 1, sekarang semester 5, masih mencari mah. Iya Pak, masih mencari ini Pak. Kamu itu mencari apa? Ndak tahu Pak, pokoknya mencari saja. Kalau sudah ketemu kan namanya bukan mencari Pak. Ya wis lah, sak senengmu sing waras ngalah. Nah, biasanya terus sesuai kebutuhan. Kamu milih sesuai kecenderunganmu. Ketika kamu males-malesan, ya kamu terus biasanya nyari informasi agama yang mendukung malesmu. Takdir, tawakal, lillahi ta'ala, nasib kita sudah ditentukan, dan lain sebagainya. Itu pilihanmu dewe pokoknya sesuai kepentinganmu. Jadi ketika kamu sedang ingin cari pasangan, kamu cari dalil ta'aruf, cari dalil apalagi kita diciptakan setara, diciptakan untuk saling mencintai. Jadi kamu pilih yang begitu-begitu. Jadi sesuai kebutuhan. Itu beragama zaman ini begitu. Dan kamu merasa sudah tahu agama hanya dengan gaya tadi. Maka nanti
ada ciri yang lain namanya sinkretisme pengalaman. Jadi menggabungkan sendiri, memaknai sendiri pengalaman-pengalaman keagamaan selama ini. Informasi keagamaan yang diterima selama ini dianggapnya itulah yang benar. Itu yang disebut sinkretisme pengalaman. Kita gabungkan sendiri pengalaman-pengalaman keagamaan kita dan kita anggap itulah yang paling benar. Biasanya gaya seperti ini cenderung curiga. Kalau ada orang merentah-merentah dirinya, menyaran-nyarankan dirinya, menasehati dirinya, kamu keliru loh beragama kayak gitu itu. Terserah saja. Beragama kan pengalamanku sendiri, urusanku sendiri dengan Tuhan. Kamu ndak usah usir lah. Nah, sekarang banyak yang seperti ini. Buah dari sinkretisme pengalaman tadi. Dianggapnya yang dia alami itulah yang pasti benar. Bahkan nanti ada lanjutannya, yaitu agama kafetaria, atau istilah menarik lagi, prasmanan keagamaan. Kalian mungkin baru dengar sini, biasanya kamu prasmanannya kan bakso, nasi. Ini ada prasmanan agama. Jadi mirip seperti kalau kamu makan prasmanan itu kan, kamu milih sendiri sesuai yang kamu inginkan. Saya butuhnya cuma bakso sama siomay Pak, jadi nasinya saya ndak. Gitu. Saya nasi Pak, kalau nggak nasi ndak makan. Itu sak milih-milihmu. Jadi agama terus jadi seperti orang makan prasmanan. Pokoknya versimu. Sama dengan istilah agama kafetaria. Kafe-kafe itu kan masing-masing mengklaim ini racikan khusus kafe di sini. Kafe yang lain tidak ada yang kayak gini. Semua kafe kan begitu bilangnya. Jadi kita meracik sendiri. Ini khas kafe sini. Agama kafetaria juga begitu. Setiap orang merasa bahwa racikan agamanya yang paling otentik, paling unik, paling hebat. Jadi keberagamaan baru cirinya seperti ini. Dengan ciri yang seperti ini kemudian semuanya masuk ke media sosial. Akhirnya ketemulah banyak sekali perbedaan. Konflik-konflik terus muncul bertebaran di mana-mana. Maka jangan kaget kalau sekarang kita melihat wacana-wacana keagamaan itu sering panas. Pendapat ini, pendapat itu. Yang sini lulusan Mesir, yang sana lulusan Barat, yang sini lulusan UIN, yang sana lulusan... Terus tempur dengan perspektifnya masing-masing, membanggakan kafetarianya sendiri-sendiri. Itu yang terjadi hari ini. Itu yang disebut agama zaman baru. Zaman sekarang. Ini bahanmu diskusi nanti. Gimana mengatasi yang seperti ini? Gimana mengatasi sinkretisme pengalaman, agama kafetaria, atau prasmanan keagamaan? Agama hanya kamu comot bagian-bagian yang kamu sukai saja, kamu inginkan, kamu butuhkan saja. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kritik ya. Saya baca agak cepat. Kritik pada media. Saya ambil dari filosof ahli bahasa yang kemudian masuk ke banyak kritik-kritik politik. Noam Chomsky. Noam Chomsky mengkritik media massa. Kata dia, apa sih media massa itu? Apakah mereka? Kata Chomsky, mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang terhubung dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar lagi. Mereka menjual audiennya ke bisnis lain, yaitu pengiklan. Jadi, ketika Anda menyalakan televisi, CBS tidak menghasilkan uang. Mereka menghasilkan uang dari pengiklan. Andalah produk yang mereka jual. Dan hal yang sama juga berlaku pada surat kabar harian. Media itu kan hidupnya dari iklan. Iklan itu dia masang kalau viewernya banyak, subscribernya banyak.
Berarti secara tidak langsung sebenarnya yang dijual itu kalian. Para subscriber, para follower. Ini kata Chomsky loh. Jadi bisnis ini menjual kalian, para konsumennya. Mereka adalah korporasi-korporasi besar yang menjual khalayak, menjual konsumen, dan juga pelaku-pelaku usaha lainnya. Loh, gambaran dunia seperti apa yang Anda harapkan dari mereka? Kita kan sering mbok media itu yang begini loh, yang meningkatkan kualitas masyarakat loh, yang kata Chomsky, bagaimana bisa wong mereka ini seperti ini polanya. Mereka butuh kita untuk dapat iklan dan dapat income. Nah, ini kritik ya, kamu boleh setuju, boleh tidak. Ada lagi dari Malcolm X. Dia mengkritik juga, jika Anda tidak hati-hati, surat kabar akan membuat Anda membenci orang-orang yang tertindas dan mencintai orang-orang yang melakukan penindasan. Zaman dulu masih surat kabar, mungkin sekarang juga berita-berita di Instagram, YouTube, di Facebook, di Google, dan lain sebagainya. Berarti kita harus hati-hati, jangan ditelan saja informasi yang ada. Jangan mentang-mentang informasinya cocok dengan keinginanmu, terus kamu anggap pasti benar. Kuatirnya engkau membenci orang yang tertindas dan sebaliknya mencintai para penindas. Edward de Bono juga mengingatkan kita, ini beliau yang terkenal menulis teori tentang berpikir lateral. Kata dia, ada bahaya di internet dan media sosial. Jadi kalau ada yang tanya, gak bahaya tak? Bahaya, kata Edward de Bono. Jadi yang seperti kita bahas tadi, kata Edward de Bono, bahaya. Bahayanya di mana? Pandangan bahwa informasi saja sudah cukup. Bahwa Anda tidak perlu berpikir. Anda hanya perlu mendapatkan lebih banyak informasi. Adalah sangat berbahaya. Jadi kita sekarang terbiasa tidak berpikir. Yang penting dapat informasi. Sementara informasinya sering tidak valid, informasinya sering dibuat-buat, fabrikasi. Ya mesti bahaya nanti. Jadi canggihnya media seiring dengan menurunnya kualitas berpikir kita pada akhirnya. Kita tambah tidak kritis. Kita tambah tidak serius lagi, tidak mampu lagi berpikir. Semua kita wakilkan ke media. Kita wakilkan ke Google, kita wakilkan ke ChatGPT, kita wakilkan semua sekarang mesin. Kamu tidak pernah mikir sama sekali. Dulu dikasih tugas dosen bikin makalah, kamu sumpek. Kapan, gimana memulainya? Sekarang gampang, ada ChatGPT, ada copy paste banyak makalah-makalah sekarang. Kamu santai, akhirnya kamu tidak berpikir lagi sudah. Kemampuan berpikir kita turun drastis. Sementara keistimewaannya manusia ada pada kemampuan berpikir. Makanya kata Edward de Bono, bahaya itu. Ya. Lanjut. Ada lagi menarik kalimatnya Zach Enner. Zach Enner ini komedian, tapi beliau juga penulis. Kata dia, apa yang saya tidak suka dengan cara media menggambarkan agama adalah bahwa mereka sepertinya mempersenjatai agama dan menggunakannya sebagai alat untuk memecah belah masyarakat. Kadang-kadang agama itu, kata Zach Enner ini, sering main adu-adu, mengadu. Dipanas-panasi yang sini, biar yang sini panas juga. Terus nanti konflik, kalau konflik kan jadi berita hangat. Kalau biasa-biasa tidak jadi berita hangat. Nah ini kata dia, saya tidak sukanya media itu begitu. Hal-hal biasa di blow up biar jadi luar biasa. Dipanas-panasi, dicari sisi kontroversialnya. Terus terjadi konflik, terus jadi berita. Padahal masyarakat pecah gara-gara itu. Nah ini kritik.
pada media. Ada lagi Walter Miller Junior, penulis juga. Kata beliau, mereka itu media itu tidak memikirkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang mungkin benar. Mereka mengarang pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang mungkin akan menjadi sensasional jika benar-benar terjadi. Jadi kalau ada wawancara-wawancara, podcast-podcast, itu kan pemilik media yang mengatur pertanyaan itu bukan pertanyaan yang mengarah ke yang benar, kata Miller. Tapi pertanyaan yang kalau saya tanyakan jawabannya mungkin jadi kontroversi. Jadi pikirannya ke sana. Kalau yang biasa-biasa tidak akan ditanyakan, meskipun itu kebenaran. Yang ditanyakan apa? Hal-hal yang kalau dijawab, itu jawabannya bisa kontroversi. Dan itu akan di-frame, ditampilkan di headline. Nah itu katanya Walter Miller Junior. Baik, ini kritik-kritik kepada media dari tokoh-tokoh, biar tidak dianggap dari saya. Ya, kalau dari saya kamu tidak terlalu percaya kan, kalau ada tokoh-tokohnya gini kan kamu mantep. Kadang-kadang tipe kita masih begitu. Baik, terakhir masih ada 30 menit ya, kita masuk ke sesi yang mungkin agak penting, yaitu bagian literasinya. Lah terus gimana Pak kita menyikapi media? Kan kita tidak bisa hari ini hidup tanpa media. Agama juga banyak dapat kemanfaatan dari media. Berarti ya sekarang skill kita, kemampuan kita mengolah media harus kita atur lagi. Harus kita kaji lagi secara lebih baik. Itu yang nanti kita maksud dengan literasi media. Yang pertama, mari kita pahami mode operasionalnya media, biar kita tidak tenggelam dalam media. Yang pertama apa? Mari kita sadari setiap berita itu disusun oleh yang membuat berita. Orang menyusun berita itu ya sejauh yang dia pandang. Kalau kata Immanuel kan nomena itu tidak ada, yang ada fenomena. Sesuatu apa adanya itu tidak ada, yang ada sesuatu menurutku. Saya melihat kacamata ini, begitu saya lihat, saya pahami, ya kacamata menurutku sudah. Meskipun saya bilang, saya cerita apa adanya ya. Tapi apa adanya itu ya apa adanya menurutku. Maka ketemu berita apapun, mari kita tanyakan siapa yang membuat berita ini. Biar kita tahu persis maksud dan arahnya. Nah, yang pertama ini biar kita tidak tenggelam. Yang kedua, setiap berita yang disampaikan pasti ada misinya. Ada bagian yang ingin ditonjolkan. Maka tanyalah misinya apa berita ini. Yang ingin ditonjolkan apa sih? Oh, ternyata kalimat panjang lebar ini tujuannya mendukung tokoh ini toh. Ah, itu kan ada misinya kelihatan. Kamu garis bawahi ini. Oh, tujuannya ini. Dari orang ini dengan tujuan ini. Yang ketiga, pahami setiap berita, informasi dari media itu selalu sifatnya sudut pandang. Sudut pandang itu HP ini mungkin dari kacamata efektivitas kecanggihan dia sangat canggih. Tapi dari aspek pengaruhnya untuk generasi muda dari sisi moral mungkin ada negatifnya. Tapi dari aspek kemajuan satu negara mungkin ini jadi simbol macam-macam aspek. Jadi kalau ada orang bilang A padamu tentang sesuatu, coba tanyakan pernyataan tadi dari sudut pandang apa.
Karena hal yang sama, orang bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Hasilnya bisa berbeda. Ngaji filsafat ini dilihat isinya mungkin banyak ilmu, tapi dilihat dari durasinya mungkin membosankan. Dilihat dari pembicaranya apalagi. Dilihat dari, ini sudut pandang namanya. Jadi kalau ada orang bilang, ngaji filsafat itu membosankan, kamu harus lebih klarifikasi lagi, ini dilihat dari mananya dulu. Dari aspek apa? Terus yang ngomong begitu siapa? Dia ada tujuan apa? Nah, ini namanya mode operasionalnya media yang harus kita pahami. Boleh juga pertanyaan terakhir, setiap berita yang tampil di media itu pasti ada target untuk memperoleh keuntungan tertentu. Boleh kamu tanya, ini kalau banyak orang setuju, saya setuju dengan berita ini, yang diuntungkan siapa? Keuntungannya dalam bentuk apa? Nah ini ya, ini 4 aspek untuk kita berliterasi media yang pertama. Inilah mode operasionalnya media. Jadi teman-teman yo, ini kan sebagian besar mahasiswa, yuk kritis ya sekarang mulai latihan. Ada berita apapun kita kritisi. Yang kedua, ini perhatikan rumus-rumusnya. Ini rumus keterbatasan media. Yang pertama, media itu kadang-kadang tidak mau mengambil resiko memberitakan sesuatu secara objektif dengan berbagai pertimbangan. Mungkin keamanan, mungkin ekonomi, mungkin budaya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang media itu ya tahu faktanya begitu. Tapi kalau saya beritakan apa adanya, ini bisa kacau ini, keamanan. Saya bisa diserbu ini misalnya. Atau nanti saya bisa dibredel, ekonomi mati. Ya, macam-macam. Jadi kalian ingat-ingat ini. Jadi ada keterbatasan juga. Tidak semua yang mereka tahu akan disampaikan. Yang kedua, media itu kadang-kadang juga terbatas. Space-nya, ruangnya untuk menayangkan berita. Akhirnya apa? Mereka milih yang mereka anggap penting saja yang ditampilkan. Padahal mungkin yang mereka anggap penting itu menurut kita tidak penting. Atau kadang-kadang mereka menyampaikan berita ya karena terbatas ruang tadi, akhirnya beritanya tidak utuh, tidak lengkap. Konteksnya lepas. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ada kalanya karena persaingan antar media muncul godaan untuk memblow up, mendramatisasi hal-hal yang biasa-biasa biar jadi luar biasa, termasuk peristiwa-peristiwa keagamaan. Ini godaannya media. Ini sebenarnya biasa sih, tapi bisa saja dibikin sedemikian rupa seolah-olah dramatis luar biasa. Di blow up. Wah, ini teman-teman harus pinter menangkap aspek dramatisasi ini. Peristiwanya biasa sih. Mahasiswa berangkat ke kampus pakai sandal, kemudian tidak pakai sepatu, bajunya jelek, robek-robek lagi, jinnya juga robek. Wah, itu terus beritanya didramatisir. Seperti inilah profil mahasiswa Indonesia masa kini. Bagaimana Indonesia masa depan bisa maju kalau mahasiswanya saja seperti ini? Sejauh mana pemerintah bertanggung jawab? Jadi luas, dramatisir macam-macam. Padahal ya mungkin tadi mahasiswa ini bangunnya kesiangan terus cepat-cepat berangkat ke kampus pada urusan. Tapi frame kecil itu dijadikan kemana-mana. Nah, ini namanya dramatisasi. Biar apa? Biar laku beritanya. Nah, ya yang terakhir ini otomatis. Kadang-kadang garis kebijaksanaannya redaksi, karena ada pemilik modalnya, pemilik perusahaannya, punya orientasi, punya visi, punya tendensi politik, ya mereka terbatasi juga di situ. Jadi pinter-pinterlah teman-teman membaca
Oh, ternyata ya media itu tidak sesederhana berita yang ditampilkan. Ada banyak liku-likunya. Nah, selain medianya, jurnalisnya, orangnya yang bikin berita, itu ya banyak keterbatasan-keterbatasan. Misalnya ya tentang agama. Seorang jurnalis memberitakan agama. Itu juga tidak gampang. Apalagi jurnalisnya juga beragama. Oh, itu bisa bias-bias beragamanya muncul. Misalnya saya memberitakan konflik antara agama. Itu ya tentu saja tendensinya membela agamaku. Sulit untuk cover both side. Itu tidak bisa. Tetap ada emosi yang nyambung ke agamaku sendiri. Nah, ini jurnalisnya. Makanya tadi loh pertanyaan pertama, siapa yang nulis? Ada lagi problem kedua. Pengetahuan agama itu kan tidak sederhana. Kalau jurnalisnya tidak ahli agama, bisa saja dia salah paham, salah tangkap, salah menjelaskan tentang fenomena keagamaan. Nah, ini juga sering jadi masalah. Kadang-kadang ya demi dramatisasi berita biar viral, biar laku beritanya, jurnalis ini melakukan improve, trik-trik. Misalnya ngasih label, ngasih vonis-vonis. Ini aliran sesat, ini kelompok sempalan, ini para kafir, ini orang murtad. Karena kayak gini kan bisa jadi masalah. Nah, apalagi kalau jurnalisnya tidak rajin, tidak tekun, tidak kritis. Ya, selesai, kita dapat informasi yang kabur, yang sepihak, yang hanya gosip, yang sepotong-sepotong dan menyesatkan. Inilah problem keterbatasan seorang jurnalis. Penting kita sadari ya untuk berliterasi media. Biar kita tidak ditelan oleh gelombang media baru yang hari ini kita sebut post-truth. Terakhir, ini sebenarnya tema-tema besar dan panjang. Saya menyebutnya asumsi. Silahkan kalau ada teman-teman tertarik untuk meneliti atau mengkaji beberapa asumsi ini. Saya tulis di situ beberapa asumsi yang bisa iya, bisa juga tidak. Ini harus dibahas panjang. Kalau saya bahas sekarang masing-masing berarti itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 isu. Kalau satu isu 2 jaman berarti kita nambah ngaji lagi 12 jam. Sampai besok siang ngajinya ya. Isu yang pertama apa yang bisa iya bisa tidak? Ada asumsi begini. Ketika masyarakat itu tambah modern, tambah sekuler, liputan media tentang agama itu biasanya menurun dan terpinggirkan. Ini bisa iya bisa tidak. Jadi hari ini kan kita menyebut kita ini ya modern, tapi berita tentang agama ya masih gencar saja, masih banyak saja. Sering dipolitisasi, komodifikasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa ketika masyarakat tambah modern, tambah sekuler, sekuler itu kan ya agama, urusan agama, dunia, urusan dunia, liputan media pada agama menurun. Nah, itu bisa iya, bisa tidak. Yang kedua, ada yang berasumsi karena kepentingan dan prioritas keuntungan komersial, media itu hanya tertarik pada yang buruk-buruk dan yang kontroversi saja pada agama. Apa iya begitu? Nanti kalian teliti ya. Apa iya sih berita-berita tentang agama itu selalu hanya yang buruk-buruk dan yang kontroversial? Ini bisa iya, bisa tidak. Yang ketiga, pemberitaan media tentang agama itu sering tidak adil dan tidak akurat. Karena para profesional media itu orang-orang sekuler yang tidak ngerti agama. Ini bisa iya, bisa tidak.
Kemudian ada pandangan agama diposisikan, direpresentasikan, dikonstruksi sebagai kepentingan minoritas oleh media. Ini juga bisa iya, bisa tidak. Terus, agama hari ini semakin dimediasi oleh institusi media yang sekuler dan otonom dan dibentuk berdasarkan logika seperti itu. Jadi agama itu semakin dangkal, semakin sekuler karena medianya juga media sekuler. Apa iya begitu? Itu bisa iya, bisa tidak. Contohnya bisa kemana-mana. Terakhir, sekarang ada isu media pun jadi seperti agama. Sederhananya, ritual-ritual hidup kita yang berhubungan dengan media hari ini mirip dengan ritual-ritual keagamaan. Kita sholat 5 kali sehari. Kita lihat WA berapa kali sehari. Kita ngaji Instagram berapa menit dibandingkan ngaji Al-Quran. Kita bangun tidur, membaca doa bangun tidur atau ngecek WA yang masuk. Yang kita cari duluan itu Quran mau ngaji apa? Ya, macam-macam. Jadi sekarang media itu jadi kayak agama. Kita tidak ngaji seminggu santai saja, tapi ketinggalan HP di rumah setengah hari, rasanya kayak berbulan-bulan kita seperti dikejar-kejar harus segera pulang. Nah, ada pandangan begitu, media hari ini jadi seperti agama. Itu bisa iya, bisa tidak juga. Nah, ini yang bisa iya, bisa tidak. Sebenarnya ini bagian dari literasi media. Coba teman-teman kalau ada waktu, pilih salah satu kamu bahas, kamu kaji, kamu urai. Semoga nanti bisa ketemu pastinya. Harusnya ya apa tidak. Kemungkinan di daerah tertentu ya, tapi di wilayah yang berbeda tidak. Nah, maka kalian boleh melakukan riset-riset lapangan untuk membuktikan hal ini. Masih ada 10 menit ya. Ini dulu pernah saya sampaikan waktu bahas Gandhi. Ini untuk penjaga gawang. Jadi kita ketemu media, kata Gandhi, ayo hindari teknologi. Kalau efeknya begini, efeknya 5 hal ini, mari kita kurangi kalau bisa kita hindari. Yang pertama apa? Menyenangkan bagi kamu, bagi kita, tapi menyusahkan yang lain. Jadi jangan menggunakan media kalau efeknya kamu yang seneng-seneng, orang lain yang susah. Jangan menggunakan teknologi yang membuat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kalau begitu situasinya dievaluasi lagi. Ini berarti hanya menguntungkan sebagian orang dan menyusahkan banyak orang. Teknologi yang semacam ini, itu kata Gandhi. Yang kedua apa? Membuat kita tidak ngapa-ngapain. Kayak tadi loh, akhirnya kita jadi tidak ngaji, kita tidak sholawatan, kita tidak melakukan macam-macam kebaikan, sudah diwakili oleh HP kita. Jadi kita tidak beraktivitas lagi. Kalau ada yang seperti ini berarti ya padahal di antara perahitnya kebanggaannya manusia itu kerja dan karya. Manusia itu homo faber. Kalau segalanya sudah dijalankan oleh mesin dan kita sama sekali tidak ngapa-ngapain, perlu dievaluasi penggunaan teknologi. Ini menurut Gandhi. Yang ketiga, mempengaruhi psikologimu. Semula kamu itu anak baik, penyabar, tenang. Sekarang jadi ngamuan. Sekarang jadi tersinggungan. Sekarang jadi baperan. Psikologimu kacau. Nah, ini perlu dievaluasi. Kemudian yang keempat, membawa kita ke dalam kegelapan. Harusnya minadz-dzulumat ilan nur, kita kebalik. Minan nur ina dzulumat.
Nurnya, cahayanya, ya cahayanya HP, cahayanya TV, cahayanya laptop, membawa kita pada kegelapan. Jadi dulu kalau mau melihat yang pornografi kamu harus nyari CD, nyari DVD, kemana-mana, ngopi susah. Sekarang gampang, share-sharannya tinggal download, tinggal itu. Itu terus kamu jadi tambah gelap. Terbawa dalam kegelapan yang semakin dalam. Itu kamu evaluasi lagi deh. Coba dicek di galerimu. Kamu nyimpen video apa, kamu nyimpen gambar apa saja. Nah, jangan sampai jatuh pada kegelapan. Hidup kita ternyata tidak meningkat kualitasnya. Harusnya dengan banyak kemudahan kita tambah cerah, tapi ternyata tambah gelap. Yang terakhir, teknologi yang mengubah citra kita, mengubah diri kita di tengah identitas kita, di tengah masyarakat. Mengubah citra itu, kita yang semula citranya baik, sopan, anak soleh, gara-gara teknologi orang berubah memandang kita. Sekarang kita jadi egois, sekarang kita jadi ndak mau kalah, senangnya menyusahkan orang. Itu citra kita berubah. Nah, kalau ada efek-efek ini dari penggunaan teknologi, saatnya kita evaluasi. Apa iya harus begini saya menggunakan teknologi itu? Baik, terakhir ada quotes menarik dari Sarah Darmon. Ini beliau penulis. Kata dia begini, iyalah sekarang zaman media, tapi kata dia, jangan biarkan tombol dan layar menggantikan kebutuhan kita akan kontak manusia, kata-kata yang hangat, dan seseorang untuk menghapus air mata kita. Mari kita menjadi tipe teman yang akan hadir secara langsung untuk memberikan bahu untuk menangis, bukan hanya memposting emoji wajah sedih. Ya. Mari menjadi sahabat yang membawakan makanan untuk keluarga yang berduka, bukan sekedar memposting resep. Mari kita gunakan media sosial sebagai pelengkap saja bagi persahabatan yang langsung, tatap muka. Iya, kita bermedsos, iya kita bermedia, tapi jangan lupa interaksi kita antar manusia, hubungan kita yang lebih nyata, yang lebih konkret. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini tentang agama dan media. Malam ini kita banyak teori, kaya teori. Semoga sedikit serba sedikit meningkatkan kualitas kita dalam beragama maupun bermedia. Baik, saya akhiri kajian malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.